Kembali lagi di DevOps dunia nyata. Oke, masih mengenai Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat Docker base image untuk menjalankan Laravel. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan menggunakan Docker base image yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita akan gunakan untuk benar-benar menjalankan dan mendevelop Laravel. Oke, sebelum kita ke Docker Compose, ada baiknya saya bahas konsepnya dulu. Apa sih itu Docker Compose? Jadi Docker Compose itu adalah tools yang sudah tersedia bersama Docker begitu ya. Jadi ketika teman-teman install Docker, sudah pasti teman-teman juga akan mendapatkan Docker Compose. Docker Compose ini sendiri adalah tools untuk menjalankan beberapa Docker yang bisa saling terhubung. Artinya kita bisa menggunakan Docker Compose untuk menghubungkan beberapa Docker begitu ya. Dalam kasus ini, kita akan mendevelop Laravel di dalam Docker. Nah, Laravel itu sendiri pastinya butuh database. Best praktisnya adalah kita tidak akan menginstal database di Docker yang sama dengan Laravel code-nya, Laravel base image, tapi kita akan menggunakan database-nya di Docker yang terpisah. Ya, ini adalah best practice dalam menggunakan Docker. Jadi seolah-olah nantinya kita akan punya dua buah server, yaitu server Laravel-nya itu sendiri, web server untuk Laravel, dan satu lagi server database. Kita akan langsung saja ke Docker Compose. Oke, di sini sudah ada Laravel API. Jadi kita akan bahas Docker Compose untuk menjalankan Laravel API. Di sini saya pakai Docker Compose versi 2 begitu ya. Jadi Docker Compose itu ada versi 2 dan versi 3. Namun untuk local development disarankan menggunakan versi 2. Versi 3 digunakan untuk production begitu ya. Selanjutnya kita bahas service. Di sini seperti yang dijelaskan di gambar sebelumnya, kita akan menjalankan dua buah service atau dua buah Docker yang jalan gitu ya. Yang pertama adalah Docker app-nya, kemudian yang kedua adalah Docker untuk database. Docker app-nya kita pakai Docker image yang sebelumnya sudah kita buat ya di tutorial video sebelumnya. Kemudian di sini ada link. Link ini berguna untuk koneksi ke service yang namanya service database. Jadi service kedua ini namanya database begitu ya. Kemudian di sini juga saya kasih linknya ke database. Kemudian selanjutnya jadi depend on, ini juga mengarah ke depend on-nya ke database, di mana depends on adalah maksudnya kontainer app ini akan jalan ketika kontainer atau service database juga sudah jalan. Kemudian di sini ada volume. Volumenya ini binding ya, artinya semua yang ada di root directory, semua yang ada di sini, code Laravel API kita akan dibinding ke home directory-nya Docker yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya ada ports, di mana format port itu adalah yang pertama adalah host port, artinya port komputer kita atau laptop kita begitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah port kontainernya. Kemudian lanjut lagi ke bagian service database. Di sini kita menggunakan image Docker MySQL versi 8.0.0. Kemudian di sini ada environment. Nah, environment ini didapat dari sini teman-teman. Docker Hub resminya MySQL gitu ya. Jadi official image-nya kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah official image-nya begitu ya. Nah, di bagian sini ada environment variable yang bisa teman-teman gunakan begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Environment di sini maksudnya adalah konfigurasi yang digunakan MySQL pada saat inisial Docker begitu ya, Docker MySQL-nya. Jadi di sini saya akan membuat user namanya DDN, kemudian inisial database-nya saya buat namanya Laravel ya. Jadi skemanya nanti namanya Laravel. Kemudian inisial MySQL password-nya adalah password.
Kemudian saya gunakan random root password. Selanjutnya port yang akan kita gunakan seperti biasa formatnya hostport .2 container port. Hostportnya saya gunakan 8306 karena MySQL gitu ya, port defaultnya adalah 3306. Nah, untuk hostport best practice-nya adalah menggunakan port 8000 ke atas begitu ya, 8000 sampai 8999 itu adalah best practice yang bisa dipakai development di lokal. Selanjutnya ada volume untuk database, namanya database, kemudian di mounting ke MySQL-nya itu sendiri. Nah, di sini adalah volumenya, kita define lagi, karena ini bukan binding, karena ini Docker volume, maka di sini di akhir kita harus juga mendefinisikan volume yang dipakai oleh database. Selanjutnya kita akan jalankan Docker Compose-nya. Saya buka dulu terminalnya. Oke, sebelum kita jalankan Docker Compose, saya akan coba akses dulu via browser begitu ya, di port 8080. Oke, saya buka open tab baru, localhost /2 8080, enter. Oke, muncul pesan error karena memang Dockernya belum jalan. Selanjutnya kita akan jalankan, perintahnya adalah docker compose up min d begitu ya teman-teman ya, tinggal enter. Oke, ini sepertinya sudah jalan begitu ya teman-teman ya. Kita bisa cek di bagian ekstensi di Docker begini. Di sini sudah ada Docker yang jalan. Nah, ini PHP Laravel begitu ya. Kemudian Docker yang kedua adalah MySQL versi 8.0.0. Di sini Docker Compose-nya adalah nama folder direktorinya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba akses lagi browsernya di 8080. Nah, di sini sudah menampilkan error yang berbeda. Ini adalah error 500, di mana sebenarnya Dockernya sudah jalan, tapi belum connect ke database. Jadi, dia memunculkan error 500. Oke, selanjutnya kita akan persiapkan dulu Laravelnya di Docker begitu ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke code-nya. Nah, di sini Docker Compose-nya. Oke, kalau kita lihat di sini Laravelnya juga belum jalan begitu ya. Kita akan siapkan Laravelnya. Kita akan jalankan dan siapkan Laravelnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke Docker teman-teman. Kemudian kita akan masuk atau SSH ke dalam Docker servernya ini ya teman-teman ya. Kita tinggal attach shell aja. Attach shell artinya kita akan masuk ke dalam SSH Docker image yang PHP Laravelnya. Oke, di sini kita sudah masuk begitu ya. Kita bisa lihat. Nah, ini posisi kita saat ini sedang SSH ke dalam Docker PHP Laravel. Nah, saya mau pakai bash biar gampang. Nah, ini sudah masuk sebagai bash. Oke, yang perlu kita siapkan tentunya pertama kali adalah .env-nya, karena ini Laravel, koneksi database-nya tentu pakai .env ya teman-teman ya. Nah, sebelum siapkan koneksi database, kita siapkan dulu appk ya. Laravel kan butuh appk begitu ya. Nah, untuk menyiapkan appk, saya kira teman-teman juga sudah familiar tentunya ya. Kita akan siapkan dulu php artisan generate. Di sini muncul error bahwa dependensiesnya belum ada. Nah, kita siapkan dulu dependensi PHP-nya. Composer install. Composer install. Oke, instalasi dependensi sudah selesai. Selanjutnya kita akan generate Laravel key. PHP artisan key generate. Kita enter. Nah, di sini sudah terbuat API PHP Laravel key ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan atur koneksi database-nya. Nah, di sini kita pakai DB host. DB hostnya siapa?
kalau kita lihat gambarnya, begitu ya, Docker app dan Docker database itu kan terpisah begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk koneksi database, hostnya ya harus mengarah ke Docker database. Kita kembali ke Docker Compose-nya. Di sini untuk service database, nama servisnya adalah database, maka kita gunakan nama service ini sebagai DB host. Oke, kembali lagi ke .env. Kita pakai database sebagai host, kemudian DB database atau database name-nya kita lihat lagi di Docker Compose. DB database-nya adalah Laravel. Nah, biar gampang kita set by set aja ya. Yang ini .env, oke, yang sebelah kanan .env, yang sebelah kiri adalah Docker Compose-nya. Database name-nya di sini saya kasih nama Laravel, maka di sini Laravel. Database username-nya saya kasih nama ddn. Dan database password-nya saya kasih nama password. Oke, koneksi database sudah selesai, tapi sebelum itu saya ingin pantau juga database-nya ya teman-teman ya. Untuk teman-teman development pastikan juga perlu akses atau melihat ke dalam database-nya ya teman-teman ya. Kita akan coba buat koneksi baru begitu ya. Nah, koneksi barunya sesuai dengan Docker Compose-nya. Kita buat koneksi baru. Database Laravel. Oke, connection name-nya saya kasih nama ini. Kemudian hostnya adalah localhost. Username-nya adalah username yang kita sudah pakai di Docker Compose. Portnya bukan 3306, tapi port yang di sini teman-teman, yang di 8306. Passwordnya kita pakai ini, password. Oke, kita coba tes koneksinya. Nah, di sini ada peringatan SSL error ya, karena kita tidak menggunakan SSL. Jadi saya akan uncheck dulu SSL-nya. Nah, di sini SSL-nya adalah no. Saya tes lagi koneksinya. Nah, di sini successful koneksi ke MySQL. Oke, kalau gitu saya bisa tekan OK. Nah, di sini sudah ada ya koneksinya. So, kita akan login. Nah, di skema sini sudah ada nih teman-teman database Laravel atau skema Laravel. Begitu ya teman-teman ya. Kita cek di sini belum ada tabelnya karena memang belum ada datanya. Oke, pengecekan ke database sudah selesai. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Koneksi ke database sudah kita setup. Kita akan refresh lagi teman-teman ya. Nah, di sini Laravelnya, PHP Laravel sudah berhasil jalan. Nah, di sini saya cantumkan kontainer ID untuk memastikan aja nih teman-teman ya, bahwa benar ini jalan di Docker container dengan kontainer ID sekian. Nah, kita perhatikan depannya 112, belakangnya 777. Apa benar kontainer ID-nya ini? Kita lihat lagi di sini teman-teman, di Docker, kemudian kita hover aja ke PHP-nya. Nah, di sini kelihatan tuh depannya 112, belakangnya 777. Nah, ini konfirmasi bahwa Laravel saya sudah berjalan di Docker Compose PHP Laravel. Oke, selanjutnya saya sudah buat pengecekan status untuk koneksi database-nya, teman-teman. Dari pengecekan ini terlihat bahwa status koneksi database berhasil, begitu ya. Apa yang terjadi ketika koneksinya kita buat salah, misalkan ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya ganti Laravel, misalkan ya. Jadi seolah-olah kita buat salah teman-teman koneksinya.
Kalau saya refresh, nah ini tidak healthy, message-nya koneksi database tidak berhasil. Oke, kembali lagi, saya coba benerin dulu. Oke, saya refresh lagi, koneksinya database berhasil. Selanjutnya kita akan jalankan migrasi, teman-teman. Karena kan biasanya development Laravel tidak jauh dari migrasi. Sekaligus kita buktikan ya teman-teman ya, untuk menjalankan migrasi. Nah, di sini belum ada table data ya teman-teman. Kita akan jalankan migrasi. PHP artisan migrate. Oke, migrasi berhasil. Seharusnya sudah ada tabel ini, teman-teman. Ya, kita coba buka di sini di Laravelnya. Kita refresh. Nah, di sini udah ada tabelnya nih. Table user dan table password reset. Nah, seperti yang tertera di sini, saya bikin user table dan password reset table. Jadi artinya Docker Compose kita sudah jalan dan Laravel kita juga sudah siap jalan di Docker Compose. Jadi teman-teman setelah ini harusnya sudah bisa development Laravel menggunakan Docker Compose. Jadi enaknya development pakai Docker Compose adalah teman-teman bisa switching begitu ya. Misalkan mau development Laravel PHP versi 8, kemudian teman-teman juga ada di project yang lain menggunakan PHP versi 7.4 begitu. Atau misalkan MySQL versionnya yang ini menggunakan versi 8, kemudian teman-teman juga misalkan ada development dengan MySQL versi 5.7 begitu ya. Nah, dengan Docker Compose ini teman-teman bisa sangat mudah mengganti begitu ya, switching antara satu versi ke versi yang lain. Untuk dokumentasi Docker Compose, apabila teman-teman masih bingung ya, teman-teman tinggal cari aja dokumentasinya dengan keyword Docker Compose reference. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah dokumentasi resmi dari Docker Compose. Di sini ada versi 3 dan versi 2 begitu ya, teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya.